Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channelnya Orang Lontar di Lontar Official Kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan daripada subscriber kami, dan untuk mengetahui dikala kita membeli daripada lensa second. Nah, jadi kalau misalnya kita beli lensa second, itu ada apa aja yang harus kita perhatikan. Nah, di sini kita akan membahas ada 5 yang perlu kita paham atau kita ketahui sebelum kita membeli daripada lensa, entah itu lensa Nikon, Canon, Sony atau sejenisnya. Jadi yang kita bahas sekarang itu sebenarnya untuk COD. COD itu dia bawa barang, kita cek barang, sama-sama deal, baru kita bayar. Oke, jadi di sini pertama-tama kita pegang daripada lensa tersebut. Misalnya orang itu datang, kemudian kita pegang, tapi di hadapan dia juga. Jadi apa-apa kita masuk yang pertama. Yang pertama, misalnya kita melihat lensa yang mahal. Jadi kalau yang mahal itu harus benar-benar daripada memeriksanya, jangan asal-asalan. Oke. Jadi yang pertama kita melihat daripada tulisan. Jadi kalau untuk yang lainnya itu ntar dulu, kita melihat daripada tulisan dulu. Contohnya seperti ini, tulisan, kelihatan kan? Nah, kalau tulisan ini masih jelas terlihat, itu membuktikan bahwa lensa tersebut jarang terpakai. Nah, walaupun tidak baru, tapi yang jelas jarang terpakai, dalam artian tidak banyak masalahnya karena jarang terpakai. Oke, kalau yang misalnya kita melihat yang sudah buram, nah di sini kita melihat buram. Nah, buram. Nah, Canonnya tidak terlalu jelas. Sebagian ada yang buram, sebagian ada yang bersih. Nah, ini dipastikan bahwa lensa ini udah lama. Oke. Yang kedua, karet di lensa. Jadi karetnya itu, kita kembali lagi di Tamron. Ini karet. Nah, kalau karetnya itu tidak melar seperti ini, bisa kita taruh tangan kita, kemudian kita gesek-gesek. Kalau dia tidak bergerak, itu karetnya itu berarti bisa terbilang masih bagus. Nah, soalnya gunanya karetnya sangatlah penting, karena di situ kita menzoom atau misalnya kita autofocus juga di situ semua. Nah, sangat penting karet itu. Nah, jadi kebayangkan kalau misalnya karet ini melar. Oke, jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita lihat tulisan jelas atau tidak. Kalau jelas itu dipastikan bagus atau baru, kalau tidak itu sudah lama. Yang kedua, karet jangan sampai melar. Nah, untuk karet sendiri atau yang nomor 2 ini tadi, sampean harus melihat itu. Nah, ini agak melar ini. Nah, kalau
karet itu kalian harus melihat dengan detail sisi-sisinya, karena terkadang orang yang mau menjual itu ada yang menggunakan trik dilem sama dia. Jadi lihat di sininya, soalnya sayang kan kalau misalnya beli lensa mahal-mahal 8 juta atau 7 atau 10, setelah di rumah atau di tempat kita baru kita melihat daripada masalah-masalahnya. Jadi usahakan sebelum meninggalkan tempat transaksi itu udah clear semua. Nah, jadi kalau ndak ada di samping-samping sini bekas atau lumer daripada lem, itu dipastikan oke, sudah tidak ada. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, upayakan atau usahakan di dalam, baik itu lensa di muka atau di dalam, itu tidak ada baret atau jamur. Karena baret atau jamur itu sangatlah mempengaruhi daripada hasil jebretan kita. Jadi misalnya seperti ini, nah, tidak ada. Dan salah satu triknya yang ketiga ini, sampean harus membawa tisu dan izin sama yang punya bahwa saya permisi mau mencek daripada lensa sampean dengan mengusap. Nah, setelah sampean dapat izin dari orang itu, baru kita gosok. Nah, terkadang digosokkan inilah kita akan mengetahui atau melihat daripada baret-baret atau jamur. Nah, setelah selesai, sebenarnya ini ada penggosok atau pembersih khususnya ya, tapi kita ambil yang simpel aja. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita pastikan di sini tidak ada masalah, tidak ada baret, tidak ada jamur, ini clear ya. Kita pindah ke belakang juga. Baru kita lihat. Kalau clear, tidak ada apa-apa, maka yang ketiga bisa dipastikan itu sudah sukses atau lolos juga. Jadi aman ya. Oke, kemudian yang keempat itu karena bodinya ini metal atau besi, itu kalau jatuh itu pasti peot atau penyok. Nah, mengetahui itu bekas jatuh atau tidak, triknya adalah tutupnya itu misalnya kayak gini toh, air tutupnya kita buka, kita tutup, baru kita putar. Kalau dalam pemutaran ini kesat, misalnya kesat ya, ini enggak kesat, maka bisa dipastikan itu bekas jatuh. Nah, ini enggak kesat, jadi diputar, bukan cuma dipasang tapi juga diputar. Nah, kalau jatuh berarti itu bekas gugur, karena jatuh itu pasti bermasalahnya di sini, sehingga pengunci daripada di sini akan penyok, tidak rata lagi semua. Maka dikala kita mutar,
itu dia kesat. Nah sekarang enggak. Oke, itu trik yang keempat. Oke, trik yang terakhir adalah jangan lupa kita mentes daripada autofocus. Jadi misalnya kita misalnya beli seperti ini, karena ini kita pakai Canon, kita pasang. Oke, nah yang dimaksud autofocus kita aktifkan di sini, autofocus. Kita hidupi kamera. Oke, jadi coba kita lihat autofocusnya. Nah terlihat kan yang ini. Kita seperti ini. Bergerak atau tidak. Nah, oke. Sekarang kita cek yang rusak. Di sini ada, saya punya yang rusak. Ini posisinya harus on. Ini autofocus on. Ini autofocus. Coba kita bikin, kita ganti dengan yang rusak. Oke, ini yang bermasalah. Ini adalah lensa standar. Kita cek autofocus, nggak mau, tidak mau bergerak. Nah, oke, jadi itu trik terakhir. Kita cek kalau untuk ketajaman atau yang lain itu mungkin bisa lah, tapi yang paling kita harapkan dari sebuah lensa yang besar atau yang mahal itu ada autofocus. Sebenarnya memang tidak perlu, tidak penting, tapi untuk lensa yang dinamakan atau bisa dinyatakan sempurna itu selain dari dia tajam juga dia autofokusnya aktif. Nah memang autofokus itu hanya untuk orang-orang yang masih bingung atau tidak bisa menyeting manual daripada autofocus, tapi itu termasuk sempurnanya suatu lensa. Jadi kalau lensa itu sempat autofokusnya tidak bisa, berarti bisa dipastikan lensa itu tidak sempurna. Jadi begitulah 5 langkah yang harus kita tahu sebelum kita membeli daripada lensa kamera DSLR. Soalnya daripada kita bahasa membuang daripada waktu, kemudian dana kita juga berapa sampai di rumah, ternyata lensa kita tidak bisa dipakai atau tidak sempurna. Jadi saya ulas secara cepat. Ada 5 tadi. Yang pertama daripada tulisan itu harus jelas. Yang kedua karet-karet itu harus kencang. Ketiga tidak ada baret di lensa depan atau belakang. Dan yang keempat itu tidak bekas jatuh dengan cara kita putar tutupnya.
Dan yang kelima, autofocus harus berfungsi. Jadi itu aja. Mudah-mudahan video berikut ini bisa mengedukasi atau bisa membuat kita itu tambah profesional lagi dalam memilih satu barang, tidak tertipu dengan orang-orang di luar sana yang mengatakan bagus, masih mulus dan sebagainya, tapi kita lebih memperhatikan daripada kualitas di barang tersebut. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.